hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kami bangga Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom, saya percaya Anda adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan, amin. Karena itu kita boleh melewati bahwa hari-hari kita dengan penuh kasih dan sayang daripada Tuhan. Dia menyertai selalu dimanapun Anda berada dan saya berada. Kita percaya bahwa kekristenan kita, iman kita adalah iman yang kuat di dalam Tuhan, amin. Kita sudah memperingati akan Jumat Agung, dan saatnya ini kita boleh masuk di dalam satu perayaan Paskah, di mana kita boleh menerima kemenangan, di mana kita boleh menerima anugerah yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan iman kekristenan kita bukanlah sia-sia, tapi kehidupan iman Kristen kita adalah kehidupan yang berkemenangan dalam Kristus, amin. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara dan juga setiap kita semua yang ada dimanapun juga, kita boleh menerima renungan Paskah saat ini untuk kita boleh bersama-sama diberkati Tuhan. Buka hatimu dan buka kehidupan kita untuk kita boleh menerima benih yang baik untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Mari kita akan berdoa saat ini.
Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih sayang-Mu, dan kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami serahkan waktu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar kuasa Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi hingga kami semua boleh menerima berkat yang maksimal dari renungan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya, haleluya. Dan biarlah dimanapun Anda berada saat ini, jika Anda HP, gadget, atau mungkin Anda ada di rumah, boleh buka Alkitab Anda sehingga kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Melalui perayaan Paskah ini saya memberikan satu tema, yaitu kita adalah pemenang. I am a winner. Kita adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang kalah. Amin. Karena Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Dia bukannya kalah karena dia disalibkan, tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan pada waktu dia disalibkan, yang katanya orang menjadi kutuk, yang katanya orang bahwa dia adalah penjahat, tetapi buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia adalah pemenang. Oleh karena itu ada ayat yang mengatakan dengan luar biasa menjadi berkat buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang pemenang. Atau saya akan ambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 menjadi pokok renungan saat kita merayakan Paskah. Mari saya akan bacakan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah ayat yang ingin saya garis bawahi di dalam renungan Paskah ini. Karena itu dikatakan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan sebelum saya jelaskan panjang lebar, sebelum kita renungkan banyak hal, mari Anda lihat sejenak di dalam ayat yang ke-55 dan 56. Ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56 dikatakan seperti ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya. Nah, kalau kita renungkan ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56, kita tahu bahwa latar belakangnya bagaimana. Kita tahu bahwa orang yang dikuasai oleh maut, orang yang dikuasai oleh dosa adalah orang-orang yang akan kalah, orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang akan mengalami satu kehidupan yang sangat terkekang sehingga dia tidak bebas. Ada banyak hal yang diceritakan juga dalam Alkitab. Bagaimana pada waktu seseorang dirasuk setan, bagaimana seseorang pada waktu ada di alam maut, di bayang-bayang maut, mereka sangat takut, mereka sangat kehidupannya adalah kehidupan yang tidak bisa mengalami kemenangan. Nah, karena itu jadilah orang-orang yang selalu berkemenangan. Karena orang-orang yang berkemenangan adalah orang-orang yang benar-benar terlepas, tidak akan terkungkung di dalam satu kehidupan yang namanya maut. Sangatlah mengerikan bagi setiap orang yang hidup di dalam maut, bagi setiap orang yang hidup di dalam satu kekangan iblis atau kuasa roh jahat, atau juga kehidupan yang tidak bisa merdeka. Karena itu tadi dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini menandakan bahwa pada waktu seseorang hidup di alam maut, maka maut yang menang, maka ada sengat, ada satu kehidupan yang sangat dikuasai oleh maut. Kita tahu bagaimana perjalanan kehidupan kekristenan, bagaimana perjalanan kehidupan dari seseorang. Kadang-kala dia di alam-alam maut, dia berada dalam satu kehidupan yang tidak bisa menang karena sengat maut tetap ada dalam kehidupannya. Dan pada waktu dosa itu menguasai seseorang, pada waktu dosa itu menguasai kehidupan seseorang, maka kehidupannya tidak bisa merdeka di dalam Kristus. Betapa bersyukurnya bahwa kita orang-orang yang sudah ditebus. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-56, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi sengat maut ialah dosa. Kita tahu bagaimana orang yang terkena kepada sengat maut, artinya yang dikuasai oleh maut, dia adalah orang yang berdosa. Dan pada waktu seseorang itu dikatakan orang yang berdosa, kita tahu masa depannya. Kita tahu bahwa dia akan berada di alam yang mengalami neraka kekal.
Dia akan mengalami hukuman dari Allah yang kekal. Dia akan mengalami kehidupan yang tidak bisa bebas, tidak bisa free, tidak bisa mengalami satu kebahagiaan di dalam kehidupannya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, Anda dan saya adalah orang-orang yang menang di dalam Kristus. Sengat maut telah dikalahkan. Apapun pergumulan, apapun persoalan Anda adalah orang-orang yang tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Pasti ada jalan keluar, pasti ada kehidupan yang dituntun kepada kebahagiaan. Mungkin Anda yang masih sekolah, Anda yang harus terus belajar saat ini, mungkin meskipun secara online Anda harus tetap terus belajar. Di dalam Paskah, kalau Anda mengerti bahwa ada kemenangan, ada satu kehidupan yang akan kalian terima sebagai pelajar-pelajar, yang akan benar-benar kalian menjadi orang-orang yang sukses di masa depanmu pada waktu menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi jangan main-main dengan kemudahanmu. Firman Tuhan mengatakan, biarlah pada waktu kita muda tidak menggunakannya dengan sia-sia. Tetapi bagaimana kita harus selalu takut akan Tuhan. Kita harus sebagai orang-orang yang muda adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, melakukan firman-Nya, melakukan perintah-perintahnya. Jangan ikut-ikutan orang-orang atau anak-anak muda atau teman-teman kalian yang hidupnya sembrono, artinya yang selalu mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, yang selalu mungkin melakukan kedagingan di dalam kehidupannya, hawa nafsu, hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi tetap hidup di dalam kemenangan. Nah, mari kita pelajari lebih lagi di dalam Paskah ini. Tadi yang sudah saya bacakan ayat yang ke 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi melalui Paskah, kemenangan yang kita terima adalah kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan bukan karena usaha di dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa saya bisa memiliki mobil yang mewah, saya bisa memiliki rumah yang mewah, saya bisa naik jenjang terus, saya bisa berhasil. Itu karena usaha saya, itu karena saya bekerja keras, itu karena saya pintar, saya lulus, saya naik kelas. Tunggu sebentar, ada hal-hal yang harus dia dan dia tadi ketahui, bahwa ada kemenangan yang Tuhan Yesus berikan berawal dari salib, berawal dari Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib. Bagaimana dia harus dirajam, bagaimana dia harus dicaci maki, bagaimana dia harus diludahi, dan akhirnya dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kita boleh merayakan Paskah. Itulah kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus buat Anda, buat kita semua, baik yang kecil, yang muda, maupun yang sudah dewasa. Kita menang karena Kristus. Amin. Kita menang karena Kristus, bukan karena apa-apa, tetapi karena Kristus. Kalau bagi pelajar kalian naik, kalian belajar dengan baik, lalu kalian katakan, karena saya semalaman belajar. Benar, tetapi ingat, di balik semuanya ada kemenangan juga dari Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepandaian buat Anda yang berusaha, Anda melakukan pekerjaan, lalu Anda menerima semua yang baik, semua yang sukses. Ingat, tidak hanya usaha Anda. Kalau Anda memiliki kekuatan untuk berusaha, itu juga karena kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi melalui Paskah semuanya Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, baik yang rohani maupun yang jasmani. Tuhan sudah lunaskan di atas kayu salib. Tuhan sudah katakan sudah selesai, ya kan? Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, sehingga kita adalah orang-orang yang menang di dalam Kristus. Jadi saya ingin mengatakan melalui Paskah ini, mari menang melalui atau dari hati kita terlebih dahulu. Menang melalui dari hati kita. Hati Anda siapa yang tahu, ya kan? Dikatakan hati orang siapa yang tahu kedalamannya, ya kan? Banyak orang mengatakan dia kelihatannya mukanya berseri-seri, dia kelihatannya selalu tersenyum, tetapi satu waktu kita terkejut, tiba-tiba dia membunuh,
tiba-tiba dia mencuri, tiba-tiba dia stres, gundah gulana, ya kan? Nah, siapa yang tahu ke dalam hati Anda? Dan Tuhan yang tahu. Karena itu mari melalui Paskah ini, yang pertama saya ingin katakan, menanglah dari hati Anda. Artinya apa? Biarlah hati kita adalah hati yang murni, hati kita adalah hati yang tulus di hadapan Tuhan. Jagalah hatimu, dikatakan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahkan terjemahan lain dikatakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena itulah yang menentukan akhir hidupmu. Hai pemuda, kalau Anda bermain-main saat ini, hai pelajar, murid-murid yang ada, mungkin Anda mengatakan, saya masih muda, saya masih mau menggunakan semuanya sesuai keinginan saya. Hati-hatilah, karena pada waktu Anda bermain-main dengan dosa, pada waktu Anda bermain-main dengan dunia yang jahat, pasti ada konsekuensinya. Kalau seorang murid bermain-main pada waktu sekolah, dia tidak akan lulus, dia tidak akan naik kelas. Kalau seseorang di dalam kehidupannya bekerja, lalu dia bermain-main, maka dia tidak akan pernah mendapatkan promosi. Pada waktu seorang ingin berusaha atau ingin melakukan pekerjaannya, tetapi dia tidak sungguh-sungguh, bagaimana dia bisa berhasil? Nah, jadi mari yang pertama, menang dari hati kita. Artinya apa? Jaga hati ini supaya tidak tercemar, supaya tidak masuk hal-hal yang buruk, supaya tidak masuk hal-hal yang jahat, tidak terpengaruh dengan orang lain, tidak terpengaruh dengan teman, tidak terpengaruh dengan dunia yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Tetap jaga hati, tetap tulus, tetap murni, tetap suci di hadapan Tuhan. Maka hati kita adalah hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada waktu Daud dipilih, hanya satu dilihat oleh Tuhan, karena hatinya berkenan kepada Tuhan. Kalau Anda mau dipilih oleh Tuhan menjadi seorang yang gagah perkasa, seorang yang selalu berhasil, pelajar yang senantiasa boleh naik dan lulus dan mendapatkan nilai-nilai yang baik, jaga hatimu seperti Daud yang luar biasa. Hati yang selalu diserahkan kepada Tuhan, hati yang tidak bercabang. Artinya apa? Artinya hati yang selalu mengarah kepada ajaran-ajaran Tuhan, hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan juga setiap Anda semua yang mungkin ada di mana saja saat ini, mungkin Anda kebanyakan ada di rumah, jaga hatimu, jangan bersungut-sungut. Amin. Jangan Anda menjadi orang-orang yang takut, cemas karena dengan situasi kondisi corona ini. Tetapi melalui Paskah kita diingatkan, Tuhan Yesus sudah menang, Tuhan Yesus sudah menebus kita, Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan. Dikatakan dengan jelas tadi, kemenangan berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi jagalah hati. Tidak ada yang tahu, tidak ada orang yang bisa menjaga hati Anda selain Anda sendiri. Karena itu dimanapun Anda berada, meskipun tidak ada orang, tetap takut akan Tuhan. Jaga hati di hadapan Tuhan supaya tidak tercemar. Amin. Nah, yang kedua, mari kita akan memiliki di mana iman yang kuat. Karena kemenangan itu diberikan oleh Yesus Kristus, bukan semata-mata kita enak-enak saja, bukan semata-mata kita ya udah kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus, jadi saya tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang sesuai dengan iman kekristenan atau iman kepada Tuhan sehingga saya tetap menang. Enggak, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga Anda yang ada di rumah atau Anda yang ada di mana saja yang saat ini sedang mendengarkan renungan Paskah ini. Sekali lagi, hal yang kedua, pada waktu kita tahu bahwa kemenangan itu dari Tuhan Yesus Kristus, kita perlu iman yang kuat. Artinya apa? Iman yang kuat. Iman yang kuat adalah iman yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Iman yang kuat dikatakan berdiri teguh, jangan goyah.
Berdiri teguh jangan goyah artinya bahwa kita memiliki dasar yang kuat meskipun semua boleh terjadi dalam kehidupan kita, terutama yang tidak mengenakan, terutama yang mungkin menyakiti, terutama yang mungkin membawa kehidupan kita kepada satu pengalaman rohani yang tidak sesuai keinginan kita. Tapi kita punya iman yang kuat, kita punya iman yang teguh, kita punya iman yang tidak goyah. Karena apa? Ada kebenaran firman Tuhan, ada jaminan, ada janji-janji Tuhan yang diberikan. Karena kemenangan sudah diberikan. Artinya kalau kemenangan sudah diberikan, semuanya pasti Tuhan akan selesaikan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak akan Tuhan tidak berikan dalam kehidupan kita. Kalau Anda mengalami pergumulan, kalau ada seorang pelajar yang mungkin mengalami satu pergumulan, kok saya nggak bisa minta hikmat, minta kekuatan daripada Tuhan, minta supaya Tuhan memberikan kemenangannya itu di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Karena itu mari biarlah selain hati kita yang selalu bersih, tidak bercacat celah, hati yang fokus kepada Tuhan, hati yang tidak bercabang, hati yang tetap fokusnya hanya kepada Tuhan, hati yang benar-benar kita jaga supaya tetap bersih di hadapan Tuhan. Maka perlu yang kedua, yaitu iman yang kuat. Mari, bagaimana percaya Anda saat ini? Bagaimana iman Anda saat ini dengan segala virus corona yang mungkin sedang terjadi? Pasca memberikan kemenangan, pasca memberikan Anda dan saya adalah orang-orang yang menang. Jadi kuat di dalam iman, kuat di dalam percaya Anda. Pasti ada jalan Tuhan, pasti ada mujizat, pasti Tuhan buka jalan di dalam kehidupan kita. Itulah Paskah. Jadi untuk mengakhiri renungan Paskah saat ini, dimanapun Anda berada saat ini, apapun status Anda, mungkin pelajar, mungkin juga Anda seorang orang tua, sebagai papa, sebagai mama, atau sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai pemuda, pemudi, atau sebagai karyawan, atau sebagai orang yang ada di atas, sebagai bos, sebagai pemilik perusahaan, atau mungkin ada sebagai karyawan. Yang penting adalah kemenangan sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya yakinkan dalam diri Anda. Mari katakan dengan saya adalah pemenang, saya adalah orang menang. Yakin dan katakan itu setiap saat, sehingga langkah-langkah hidup Anda akan ditambah dengan semangat. Langkah-langkah hidup Anda akan selalu bersuka cita. Kenapa? Nggak ada orang menang lalu sedih, saya nggak mau menang. Nggak ada, ya kan? Kalau ada itu perlu diperiksa, gitu kan? Ya. Nah, karena itu Paskah sudah terjadi, Paskah sudah diberikan, Paskah sudah menjadi hak Anda dan saya. Kita orang-orang menang. Amin. Biarlah renungan Paskah ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pelajar-pelajar yang terus bertumbuh menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Dimanapun Anda berada, dimanapun kalian sebagai murid-murid ada berada di dalam kehidupan kalian, tetap percaya bahwa Anda, kalian adalah orang-orang yang selalu menang dalam Kristus. Amin. Mari, bagi Anda yang mungkin mengalami pergumulan, Anda yang mungkin masih bertanya-tanya saya menang atau kalah, saat ini bahwa kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang menang di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya akan berdoa buat Anda. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik dalam kerajaan surga. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, setiap orang-orang yang sudah mendengarkan firman-Mu saat ini, ya Tuhan. Hamba percaya Tuhan melawat hidup mereka. Hamba percaya kuasa-Mu menyertai hidup mereka. Hamba percaya bahwa Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kemenangan itu akan berkarya, akan bekerja dengan sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang saat ini mereka alami,
apapun yang menjadi ketakutan, kecemasan, ataupun halangan-halangan, rintangan-rintangan yang ada, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hadir dan Tuhan menjamah hidup mereka. Tuhan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan berikan kemenangan, lepas kemenangan yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Engkau sudah memberikan kemenangan, dan sampai saat ini dan sampai selama-lamanya Engkau tetap Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Artinya Engkau Allah yang selalu memberikan kemenangan. Tuhan jamah dan Tuhan memberkati hidup mereka, selalu menang dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, terutama dengan segala virus corona yang ada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah memberikan kemenangan bagi umat-Mu. Tuhan melawat hidup mereka, tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Allah, sehingga mereka terpelihara dan terlindung dari kuasa-kuasa si jahat. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Setiap kita berharga di hadapan Tuhan. Jangan takut, masuk lebih dalam, sentuh hati Dia, katakan. Katakan kita, Dia baik, sembah namanya. Dia baik. Sekali lagi katakan sama-sama, Dia baik. More to Jesus. You are good, Lord. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah boleh merayakan Paskah dan kita sudah boleh bersama-sama di dalam ibadah Paskah. Meskipun ada satu keterbatasan dalam jarak, tetapi saya percaya bahwa Allah hadir dan Allah melawat kehidupan kita semua. Dan biarlah berkat Paskah akan menyertai kehidupan kita semua. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam Kristus. Mari kita akan berdoa mengakhiri akan ibadah Paskah ini. Dan terima kasih buat Anda semua yang sudah berpartisipasi dalam ibadah online ini. Dan saya percaya Anda terus akan tetap bersandar dan kuat di dalam Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, Tuhan memberkati setiap kami semua dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka, dan kami percaya biarlah anugerah-Mu terus akan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, memberkati dalam anugerah kasih karunia-Mu yang semakin berlimpah-limpah, sehingga mereka dijauhkan dari segala virus, sakit, penyakit, segala pencobaan, dan mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Memberkati segala kebutuhan mereka, Tuhan melawat untuk mereka
semua terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah berkat Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kami percaya kami akan menyongsongkan kedatangan kali kedua Tuhan Yesus Kristus di awan-awan penuh dengan sukacita, karena kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.